Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiani Putri NIM A1C3161065 dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai pet simulation yang berjudul Hukum Faraday. Sebelum lanjut ke praktikumnya, saya akan membahas sedikit tentang hukum Faraday itu. Hukum Faraday ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michel Faraday, ilmuwan asal Inggris. Nah, hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektron dengan muatan listrik yang digunakan. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektron selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Secara sistematis, hukum Faraday 1 dapat disimpulkan dengan persamaan W sama dengan Q, di mana W itu massa zat, Q itu muatan listrik dalam elektron. Jumlah muatan listrik yang dipakai Q sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik atau I dengan selang waktu atau T secara. Dan selanjutnya hukum Faraday 2 yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektron selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Secara sistematis, hukum Faraday 2 dapat disimpulkan dengan persamaan W sama dengan ME, di mana W adalah massa zat, ME adalah massa ekivalen zat. Massa ekivalen zat adalah massa atom relatif dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau muatan ionnya. Langsung saja saya ke tujuan dari praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana konsep atau cara kerja dari aplikasi PET simulasi pada materi hukum Faraday, dan yang kedua dapat mengetahui pengaruh dari medan magnet terhadap kumparan dan tegangan. Yang ketiga dapat mengetahui hasil kesimpulan sesuai teori yang ada. Hipotesis yang telah saya buat, yaitu semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar dan menghasilkan cahaya lampu yang lebih terang. Semakin cepat medan magnet disatukan dengan kumparan, semakin terang cahaya lampu yang dihasilkan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama seperangkat komputer atau laptop, yang kedua ada Java, yang ketiga ada software. Untuk prosedur kerjanya langsung saja saya praktikumkan menggunakan pet simulation yang sudah saya buka di Chrome. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang hukum Faraday yang akan saya praktikumkan. Nah, di sini ada bola lampu, dan di sini ada kumparan 4 lilitan, dan di sini ada magnet yang magnet ini terbagi jadi kutub utara dan kutub selatan. Di sini juga ada voltmeter yang akan kita gunakan nanti, dan garis medan magnet. Garis medan magnet ini adalah yang ini yang menunjukkan arah pergerakan magnet. Dan di sini juga ada jenis kumparan, yaitu kumparan 2 lilitan. Yang pertama saya akan menggunakan kumparan 4 lilitan. Yang pertama saya akan menggunakan medan magnet pada kutub utara. Akan saya dekatkan ke kumparannya dengan yang pertama secara perlahan. Dan hasil yang didapatkan untuk tegangan itu ke arah yang negatif, dan untuk lampu itu tidak terang atau redup. Nah, yang kedua saya akan memasukkan medan magnet ini ke kumparan dengan cepat, dan apa yang akan terjadi?
lampu akan menyala terang dan tegangan yang dihasilkan adalah negatif. Langsung saja saya ke kutub selatan. Saya akan menggunakan kutub selatan. Saya sudah merubahnya dan saya mengklik sini. Saya mendekatkan kutub selatan ini ke kumparan 4 lilitan secara perlahan terlebih dahulu. Dan lampu yang dihasilkan itu tidak begitu terang dan tegangan yang kita dapatkan itu ke arah positif, berbeda pada kutub utara yang bernilai negatif. Langsung saja ke memedah madet dengan memasukkan ke kumparan dengan cepat. Dan nilai yang didapatkan itu, ketegangan itu adalah positif dan lampu lebih terang. Langsung saja saya menggunakan kumparan 2 lilitan. Di sini saya akan menggunakan kutub utara terlebih dahulu. Dan saya masukkan secara perlahan. Nah, nilai yang didapatkan itu ke arah negatif dan lampu juga masih redup. Langsung saja ke kumparan medan magnet yang dimasukkan dengan cepat. Nah, lampunya lebih terang daripada sebelumnya dan tegangan ini bernilai negatif. Langsung saja kita ke kutub selatan. Di kutub selatan ini saya akan memasukkan secara perlahan terlebih dahulu. Dan nilai yang didapatkan itu adalah positif dan lampu tidak begitu terang atau redup. Langsung saja saya memasukkan medan magnetnya dengan cepat. Dan nilai yang didapatkan itu ke arah positif juga, tetapi lampunya lebih terang. Nah, dari praktikum yang sudah saya lakukan tadi dapat disimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu, semakin banyak lilitan pada kumparan maka tegangan yang dihasilkan semakin besar dan cahaya yang dihasilkan semakin terang. Jika pada magnet kutub utara yang diikat terlebih dahulu dengan kumparan maka tegangan yang dihasilkan adalah negatif. Sebaliknya, jika kutub selatan yang terlebih dahulu maka nilai tegangan adalah positif. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga ada, jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnet atau flux yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Perubahan flux medan magnetik di dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Nah, itulah praktikum yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.